Halo Sobat Sipil, pada video kali ini kita akan belajar mengenai Future World Analysis. Future World Analysis atau analisis nilai masa depan didasarkan pada nilai ekivalensi di mana semua arus kas masuk dan arus keluar itu kita tarik ke akhir periode analisis. Jadi berbeda dengan present, ya kalau di present semua arus kas masuk dan semua arus kas keluar itu ditarik ke awal tahun pertama. Nah, pada future world analysis ini ditarik ke akhir periode analisis. Ya. Nah, semuanya ini dilakukan pada tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau MARR. Ya. Nah, karena tujuan utama dari konsep time value of money adalah untuk memaksimalkan laba masa depan, ya, informasi ekonomis yang diperoleh dari analisis ini sangat bermanfaat dalam situasi-situasi keputusan investasi modal. Hasil dari future world alternatif itu akan sama dengan present world dan annual world. Jadi kalau misalnya kata present ini layak, kata annual juga akan layak, kata future juga akan layak. Kalau kata present alternatif B yang paling menguntungkan, demikian juga kata annual dan kata future alternatif B yang paling menguntungkan. Ya. Nah, untuk alternatif tunggal, ya, sama seperti di present dan annual, ya, jika diperoleh nilai future world lebih besar sama dengan 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Ya. Sedangkan untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif, ya, maka alternatif dengan nilai future world terbesar itu merupakan alternatif yang paling menarik. Nah, pada situasi di mana alternatif yang ada bersifat independen, ya, kita boleh memilih lebih dari satu alternatif. Ya. Kita bisa memilih semua alternatif yang memiliki nilai future lebih besar sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Ya. Yang pertama, analisis terhadap alternatif tunggal. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Di tiap tahun itu ada penghematan 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 8 tahun. Nah, pada akhir tahun ke-8, ya, peralatan ini memiliki nilai jual 40 juta. Apabila tingkat suku bunga 12% per tahun, ya, dengan future world analysis, ya, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Ya. Nah, kita lihat dulu diagram arus kasnya. Ya. Di tahun pertama kita beli peralatan ini, ya. Di awal tahun pertama harganya 30 juta. Nah, kemudian setiap tahun selama 8 tahun, ya, itu memberikan penghematan sebesar 1 juta. Dan di akhir tahun 8, ya, alat baru ini bisa dijual, ya, dengan harga 40 juta. Ya, nilai sisanya 40 juta. Nah, apabila tingkat suku bunga 12% per tahun, ya, dengan future world analysis, apakah peralatan baru ini layak untuk dibeli, menguntungkan atau tidak. Nah, kita hitung future-nya. Jadi sekarang semua arus kas kita tarik ke akhir tahun ke-8. Ya. Arus kas masuk, ya, kita jumlahkan dikurangi arus kas keluar. Ya. Pertama ini adalah nilai sisanya, ya, 40 juta. 40 juta ini kan ada di akhir tahun ke-8, di akhir periode analisis. Ya. Jadi tidak perlu kita kalikan apa-apa. Kemudian penghematan 1 juta ini, ya, annual kan, ya. Kita cari F-nya, ya. Jadi 1 juta, ya, kita cari F dengan A yang diketahui 12% 8. Ya. Kemudian dikurangi dengan harga belinya. Ya, ini kan nilai tunggal, nilai present, ya. Kita mau mencari nilai future-nya di akhir tahun ke-8, ya. 30 juta dikalikan F per P 12% 8. Nah, kita buka tabel bunga 12%, ya. Di bawah F per A di kanan 8 kita dapatkan angka 12,29969. Di bawah F per P di kanan 8 kita dapatkan 2,47596. Nah, kita hitung, ya. 40 juta ditambah 1 dikalikan 12,29969
dikurangi 30 juta dikalikan 2,47596 ya, kita dapatkan nilai future-nya sama dengan min 21,97 juta ya. Hasilnya negatif, kurang dari 0, artinya pembelian peralatan baru ini tidak menguntungkan ya. Ya, waktu kita hitung di present juga sama ya, ketemunya min 8 juta negatif, tidak menguntungkan. Kesimpulannya sama ya, kita mau pakai present, future, bahkan annual nanti ya, kesimpulan apakah itu menguntungkan atau merugikan atau tidak menguntungkan itu akan sama. Nah, sekarang kalau kita punya usia pakai yang sama dengan periode analisis ya, jika terdapat lebih dari satu alternatif dengan usia pakai yang sama ya, analisis keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan periode analisis yang sama dengan usia pakai alternatif ya, kecuali kalau disebutkan lain ya, periode analisisnya berapa tahun. Tapi kalau tidak disebutkan lain, kita bisa menggunakan periode analisis ya, yang sama dengan usia pakai dari semua alternatif ya, dimana usia pakai setiap alternatif itu juga sama ya. Nah, untuk kasus ini tidak diperlukan penyesuaian terhadap arus kas. Kita lihat contoh ya. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin baru untuk mengurangi biaya operasional ya. Harga beli setiap mesin itu 1 juta ya, dengan usia pakai 5 tahun tanpa nilai sisa ya. Harga belinya sama ya, mesin A dan mesin B punya harga beli yang sama. Mesin A diharapkan menghasilkan penghematan tahunan sebesar 500.000. Sedangkan mesin B diharapkan menghasilkan penghematan sebesar 700.000 di tahun pertama, kemudian penghematan ini berkurang 100.000 di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi di tahun pertama 700.000, tahun kedua 600.000, tahun ketiga 500, tahun keempat 400, tahun kelima 300.000. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga 10% per tahun ya, tentukan mesin mana yang harus dibeli. Nah, kita gambarkan dulu diagram arus kasnya ya. Ini 5 tahun. Ini yang mesin A ya. Kita mau mencari nilai future-nya kan. Kita menggunakan future worth analysis kan ya. Nah, pada mesin A keuntungan tahunannya ini 500.000 ya setiap tahun selama 5 tahun. Ya. Harga belinya kita abaikan ya. Karena mesin A dan mesin B itu punya harga beli yang sama sehingga bisa kita abaikan. Kemudian mesin B ya, juga kita di sini mau mencari nilai future-nya kan. Ya. Mesin B punya keuntungan atau penghematan di tahun pertama ini 700 ya, kemudian turun 100.000 tiap tahunnya ya. 700, 600, 500, 400, 300.000. Nah, kita hitung dulu yang A. Ya. Kita mau mencari F ya, dari A yang diketahui di sini. A-nya 500 ya, mencari F kalau A diketahui ya, 10%, 5. Kita buka tabel bunga 10% ya, di bawah F per A di kanan 5 itu kita dapatkan angka 6,10510. Kita kalikan 500.000, kita akan dapatkan nilai future-nya sama dengan 3.052.550. Ini untuk yang mesin A. Yang mesin B ya, kita mencari future juga ya. Nah, ini gabungan dari uniform series ya, dan aritmatik yang menurun ya. Nah, karena aritmatiknya di sini menurun ya, kita gunakan uniform series-nya bukan nilai terendah tapi yang ke atas ya, yang 700. Dan kita ingat ya, pada aritmatik gradient ya, kita tidak bisa langsung mencari nilai F. Ya, kita harus mencari nilai P dulu ya, atau mencari nilai annual dulu ya, karena tabel yang kita punya ya, itu tidak ada mencari F kalau G diketahui ya, atau ya seperti itu ya, adanya hanya mencari P kalau G diketahui atau mencari A ya, kalau G diketahui. Nah, di sini ya, kita coba ya, untuk yang uniform series-nya ini kan kita pakai yang 700 ya. 700.000 ya, mencari F kalau A diketahui ya, di, 10%,
ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, aritmatik gradiennya berarti kan ini kan karena menurun ya. Berarti kan dikurangi ya. Nah, kita nggak bisa langsung mencari F per G, tidak ada ya. Kita bisa cari menggunakan P per G atau A per G ya. Kalau P per G di sini, berarti nanti berikutnya adalah F per P. Kalau kita di sini menggunakan A per G, di sini adalah F per A ya. Di sini 100.000 dikalikan P per G, 10% 5 ya. Nah, karena P kan kita dapatkan nilai tunggal di awal tahun pertama ya. Kemudian di future-kan 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dikalikan F per P, 10% 5 ya. Nah, kita buka tabel 10% ya. Di bawah F per A, di kanan 5 kita dapatkan 6,10510. Di bawah P per G, di kanan 5 kita dapatkan 6,86180. Di bawah E per P ya, di kanan 5 kita dapatkan 1,61051. Nah, kalau kita hitung ya, 700.000 dikalikan 6,10510 dikurangi 100.000 dikalikan 6,86180 dikalikan 1,61051, kita akan mendapatkan hasil sebesar 3.168.470. Nah, kita bandingkan ya future-nya mesin A dengan future-nya mesin B. Ya, ternyata future-nya mesin B ini lebih besar daripada future-nya mesin A. Jadi kita pilih yang mesin B. Nah, kita lihat ke contoh 3 sekarang. Ya. Sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin ya, punya usia pakai yang sama-sama 8 tahun ya, X dan Y di sini. Harga belinya yang mesin X 2,5 juta, yang Y 3,5 juta. Keuntungan per tahunnya yang X 750.000 per tahun, yang Y 900.000 per tahun. Nilai sisanya yang X adalah 1 juta, yang Y 1,5 juta. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun, ya, tentukan mesin yang harus dibeli. Nah, kita gambarkan diagram arus kasnya. Ya. Ini yang mesin X, ya. Belinya 2,5 juta. Tiap tahun ada keuntungan 750.000 ya selama 8 tahun. Di akhir tahun ke-8 punya nilai sisa 1 juta. Kemudian mesin Y ya. Harga belinya 3,5 juta. Tiap tahun memberikan keuntungan 900.000. Di akhir tahun ke-8 punya nilai sisa sebesar 1,5 juta. Nah, sekarang kita mencari nilai future-nya. Ya. Mesin X ya, kita cari future untuk mesin X ya. Semua kita tarik ke akhir tahun ke-8 ya. Keuntungan yang ada di sini 750.000 per tahun ya, dicari F-nya ya. 750.000 dikalikan F per A 15% ya, 8 ya, 8 tahun. Ditambah nilai sisanya 1 juta. 1 juta itu sudah ada di akhir tahun ke-8 ya, jadi tinggal ditambah 1 juta saja. Kemudian dikurangi dengan harga belinya ya. Harga beli ini kan ada di awal tahun pertama. Ini kita future-kan ke akhir tahun ke-8 ya. Dikurangi 2,5 juta dikalikan F per P 15% 8. Nah, kita buka tabel bunga 15% ya. Di bawah fungsi F per A di kanan 8 kita dapatkan angka 13,72682. Di bawah F per P di kanan 8 kita dapatkan 3,05902. Kemudian kita hitung ya, 750.000 dikali 13,72682 ditambah 1 juta dikurangi 2,5 juta ya, dikalikan 3,05902, kita dapatkan hasilnya adalah 3.647.565. Kemudian yang mesin Y ya, yang mesin Y juga sama ya. Kita cari future-nya dari keuntungan tiap tahun 900.000 ini ya. Kita cari future-nya ya. Dikalikan F per A 15% 8.
kemudian ditambah dengan nilai sisa di akhir tahun ke-8 1,5 juta, kemudian dikurangi dengan harga belinya. Harga belinya kan di awal tahun pertama, ini di future-kan ke akhir tahun ke-8 ya, 3,5 juta dikalikan F per P 15%, 8. Ya, angka-angka yang ada di tabel sama seperti yang di mesin X ya, karena fungsinya sama, N-nya sama. Jadi nanti FW-nya ya, future worth untuk mesin Y akan sama dengan 900 juta dikalikan 13,72682 ditambah 1,5 juta dikurangi 3,5 juta dikalikan 3,05902. Kalau kita hitung, kita dapatkan nilai future-nya sebesar 3.147.568. Nah, kita bandingkan dengan future-nya mesin X ya, lebih besar yang mana ya? Yang lebih besar yang kita pilih ya, kita pilih mesin X ya. Nah, soal ini juga kita bahas pada saat kita membahas present worth analysis ya. Di present worth juga mesin X itu lebih menguntungkan daripada mesin Y untuk kasus ini. Di future juga sama ya. Nanti di annual juga akan sama ya. Kesimpulannya akan sama. Yang dipilih itu adalah mesin X. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau misalnya usia pakainya berbeda dengan periode analisis ya. Nah, sama seperti pada present worth analysis ya. Pada situasi seperti ini dapat digunakan asumsi perulangan ya, atau asumsi berakhir bersamaan, tergantung masalah yang dihadapi ya. Biasanya terkait dengan berapa lama usia pakainya dan berapa lama periode analisisnya ya. Kita lihat contoh 4 ya. Di sini juga contoh yang pernah kita bahas di present ya. Ada sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Ada dua alternatif mesin ya, mesin X dan mesin Y. Ini punya usia pakai yang berbeda. Mesin X 8 tahun, mesin Y 16 tahun ya. Harga belinya yang mesin X 2,5 juta, yang mesin Y ini 3,5 juta. Kemudian keuntungan per tahun yang mesin X 750.000 ya, yang mesin Y 900.000. Dan nilai sisa di akhir usia pakai ya, yang X ini 1 juta ya, yang Y 1,5 juta. Nah, dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang harus dibeli. Kita lihat dulu yang mesin X ya. Ini diagram arus kasnya ya. Tadi kan yang mesin X 8 tahun, kemudian yang mesin Y 16 tahun. Jadi kita akan menggunakan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 16. Ya. Nah, berarti yang mesin X ini ya, yang cuma punya usia pakai 8 tahun, nanti akan diulang untuk 8 tahun kedua ya, sehingga sama-sama antara mesin X dan mesin Y itu punya bisa digunakan selama 16 tahun ya, sesuai dengan periode analisisnya. Harga belinya tadi yang mesin X adalah 2,5 juta, kemudian keuntungan per tahunnya 750.000 ya, dan di akhir tahun 10 itu bisa dijual dengan harga 1 juta. Nah, setelah 8 tahun, nah kita beli mesin X yang kedua ya, untuk 8 tahun kemudian. Sama ya, kita anggap semua konsekuensi ekonominya sama, berarti beli lagi sebesar 2,5 juta, kemudian ada keuntungan per tahun ya, sama 750.000, dan di akhir tahun ke-8 ya, atau di akhir tahun ke-16 di sini itu bisa dijual dengan harga 1 juta. Nah, di sini kan kita menggunakan future ya, berarti semua arus kas masuk dan arus kas keluar kita ya, kita pindahkan ya, kita geser, kita ekivalenkan ke akhir periode analisis, ke akhir tahun ke-16 ya. Nah, kita hitung ya future-nya. Mulai dari yang keuntungan tahunannya. Di sini setiap tahun kan 750.000 selama 16 kali ya. Kita cari F-nya. Ya, mencari F kalau A diketahui ya. 750.000 dikalikan F per A 15%, 16.
ya. Kemudian ditambah dengan nilai sisa yang kedua di sini 1 juta, ya. Ditambah dengan 1 juta yang nilai sisa pertama, ya. Ini di future-kan 8 tahun, ya. Ini 1 juta dikalikan F per P 15% 8, ya. Kemudian dikurangi dengan harga belinya, ya. Ini harga beli mesin yang kedua kali, ya. 2,5 juta di future-kan 8 tahun, ya. F per P 15% 8. Kemudian harga beli yang pertama 2,5 juta, ya. Ini di future-kan 16 tahun, ya. Ini 2,5 juta F per P 15% 16. Nah, kita masukkan angka-angka di tabel, ya. Kita lihat tabel 15%. Di bawah F per A di kanan 16 kita dapatkan angka 55,71747. Ya. Di bawah F per P, ya, di kanan 8 kita dapatkan 3,05902. Ini sama dengan yang di sini, ya. Ini. Kemudian di bawah F per P di kanan N sama dengan 16 ketemu 9,35762. Nah, kita hitung, ya. 750.000 dikali 55,71747 ditambah 1 juta ditambah 1 juta dikalikan 3,05902 dikurangi 2,5 juta dikali 3,05902 dikurangi 2,5 juta dikalikan 9,35762. Ya, kita dapatkan hasilnya sama dengan 14,8 juta, ya. 14.005.463. Ya. Nah, kemudian kita lihat mesin Y, ya. Mesin Y kan punya usia pakai 16 tahun, ya. Jadi pas, ya, sekali satu siklus saja, ya. Nah, harga belinya 3,5 juta, kemudian tiap tahun itu memberi keuntungan sebesar 900.000, ya, selama 16 tahun. Di akhir tahun ke-16 punya nilai sisa 1,5 juta. Ya, ini juga sama, ya. Ini kita future-kan semua, ya, mesin Y. Mulai dari keuntungan tahunannya kan 900.000 di sini di future-kan, ya. Mencari F di akhir tahun ke-16, ya. F per A 15% 16. Ditambah dengan nilai sisanya dikurangi dengan 3,5 juta harga beli, ini di future-kan 16 tahun, ya. 3,5 juta F per P 15% 16. Nah, kita buka tabel buka 15%, ya, di bawah F per A di kanan 16 ketemu 55,71747, di bawah F per P yang di kanan 16 ketemu 9,35762. Kita hitung, ya, 900.000 dikali 55,71747 ditambah 1,5 juta dikurangi 3,5 juta dikali 9,35762, ya. Kita dapatkan sebesar 18.894.053. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan yang tadi, ya. Yang tadi kan 14 jutaan, ya, 14,8 juta. Ya, ini. Yang tadi kan 14,8 juta. Yang Y ini yang 18,8 juta ini kan lebih besar daripada yang X, ya. Maka kita milih mesin Y ini. Ini lebih menguntungkan, ya, dibandingkan yang X. Nah, kita lihat contoh 5 sekarang, ya. Sebuah perusahaan berniat mengganti alat yang sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya. Ada dua pilihan yang ditawarkan, ya, A1 dan A2. Investasi awalnya yang A1 28.000, yang A2 65.000. Pengeluaran tahunannya yang A 14.000, ya. Yang A1 14.000, yang A2 9.000. Kemudian tiap 5 tahun ini ada pengeluaran tambahan, ya. Yang A 14.000 per 5 tahun, ya. Yang A2 ini 9.000. Usia pakai yang A1 10 tahun, yang A2 20 tahun.
nilai sisanya, yang A1 8.000, yang A2 13.000. Ya. Nah, berdasarkan future worth analysis ya, dengan menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun ya. Nah, kemudian periode analisisnya 20 tahun ya, berarti yang A2 ini persis 20 tahun ya, sama dengan usia pakai. Yang A1 ini harus diulang ya, supaya jadi 20 tahun, dan asumsi perulangan. Tentukan alternatif terbaik yang harus dipilih ya. Nah, kita gambarkan dulu diagram arus kasnya ya. Ini yang A1. Yang A1 tadi kan belinya itu 28.000 ya. Kemudian tiap tahun ini ada pengeluaran sebesar 14.000 ya tiap tahun. Dan tiap 5 tahun ada pengeluaran tambahan ya. 14.000, 14.000 ya. Di akhir usia pakai ini punya nilai jual, punya nilai sisa 8.000 ya. Nah, karena kita butuh untuk 20 tahun mesin A1 ini kita ulang ya. Untuk 10 tahun kedua ya, ada harga beli lagi ya, 28.000, ada biaya tahunan lagi ya, 14.000, dan tiap 5 tahun ini ada biaya tambahan, pengeluaran tambahan 14.000 ya. Kemudian di akhir tahun ke-10 atau di akhir tahun ke-20 di sini ya, ada nilai sisa sebesar 8.000. Ini yang A1 ya. Nah, yang A2 sama ya, kita coba gambarkan dulu. Ini diagram arus kasnya ya, 20 tahun. Harga belinya itu 65.000 ya. Tiap tahun ada biaya sebesar 9.000. Dan ada biaya tambahan tiap 5 tahun ya, 9.000, 5 tahun 9.000, 5 tahun 9.000, 5 tahun 9.000. Dan di akhir tahun ke-20 itu punya nilai sisa sebesar 13.000. Nah, kita mau analisis dengan future worth analysis ya. Mana yang lebih menguntungkan ya, A1 atau A2. Nah, kita lihat dulu yang A1 ya. Mulai dari investasi awalnya. Kita kan pakai future, berarti ini investasi awalnya kan di awal tahun pertama ya. Ini harus kita futurekan 20 tahun ya. Dikalikan F per P 15% 20 ya. Kita dapatkan hasilnya 458.263. Kemudian investasi awal yang kedua, yang 28.000 di sini. Ini difuturekan 10 tahun ya. 28.000 F per P 15% 10. Kita dapatkan 113.275. Kemudian pengeluaran tahunan ya. Tiap tahun kan ini 14.000 ya. Seragam selama 20 tahun. Kita cari nilai future-nya ya. 14.000 ya, mencari F. Kalau A diketahui 15% 20 tahun ya. Kita dapatkan sama dengan 1.434.210. Kemudian tiap 5 tahun kan ya, ini mulai dari biaya tambahan di akhir tahun kelima 14.000. Ini difuturekan 15 tahun ya. 14.000 F per P 15% 15. Kita dapatkan sama dengan 113.918. Kemudian 14.000 di akhir tahun ke-10 ya. Ini kita futurekan 10 tahun ya. 14.000 F per P 15% 10 tahun ya. Kita dapatkan sama dengan 56.637. Kemudian 14.000 di akhir tahun ke-15 ya. Kita futurekan 5 tahun ya. 14.000 dikalikan F per P 15% 5 ya. Kita dapatkan sama dengan 28.159. Dan biaya di akhir tahun ke-20 14.000 ya. Kalau ini kan memang sudah di akhir tahun ke-20 ya, sama dengan F-nya. Jadi tinggal ditulis saja 14.000. Nah, kemudian nilai sisa ya.
Yang pertama adalah nilai sisa yang di akhir tahun 10 ya, nilai sisa siklus pertama. Ini kan di future-kan 10 tahun ya, 8.000 F per P 15% 10 ya, kita dapatkan sama dengan 32.364. Dan nilai sisa kedua ini persis di future ya, di akhir tahun ke-20, tinggal kita tulis saja 8.000 ya, 8.000. Jangan lupa min plusnya ya, yang biaya negatif ya, yang keuntungan atau pendapatan positif. Ini kita jumlahkan semua ya, sehingga kita mendapatkan nilai future untuk mesin A1 itu sebesar min 2.178.100 ya. Ini untuk mesin A1. Kita sekarang lihat mesin A2 ya. Investasi awalnya ya 65.000 di sini ya. Kita futurekan 20 tahun ya. Dikalikan F per P 15% 20. Kita dapatkan sama dengan 1.063.832. Kemudian biaya tahunannya ya, tiap tahun 9.000 di futurekan ya, 9.000 dikalikan F per A 15% 20. Ketemu 921.992. Kemudian biaya tambahan di akhir tahun kelima ya, 9.000 ini di futurekan 15 tahun ya, 9.000 dikalikan F per P 15% 15. Kita dapatkan sama dengan 73.233. Kemudian 9.000 di akhir tahun ke-10, ini di futurekan 10 tahun ya, 9.000 dikalikan F per P 15% 10. Kita dapatkan sama dengan 36.410. Kemudian 9.000 di akhir tahun ke-15 ya, kita futurekan 5 tahun, 9.000 dikalikan F per P 15% 5. Kita dapatkan sama dengan 18.102. Dan 9.000 di akhir tahun ke-20 ya. Kalau ini tinggal kita tulis 9.000 ya, 9.000 tidak perlu dikalikan apa-apa. Dan satu lagi, ini nilai sisa 13.000. Nah, nilai sisa ini juga ada di akhir periode analisis kan ya. Tinggal kita tulis saja 13.000 positif ya, yang 13.000. Nah, 13.000 tinggal kita jumlah. Kita dapatkan nilai future untuk mesin A2 sama dengan min 2.109.570 ya. Kita bandingkan dengan yang tadi ya, yang future-nya yang A1 kan 2.178. Ini 2.109 ya. Jadi yang A2 ini lebih murah ya. Lebih murah berarti kita pilih yang A2 seperti itu. Kita lanjutkan dengan contoh 6 ya. Ini contoh terakhir di future world analysis. Ini juga pernah kita bahas di video yang present world analysis ya. Sebuah kontraktor sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah alat yang diperkirakan akan dipergunakan untuk penanganan proyek selama 10 tahun mendatang ya. Nah, kepada kontraktor tersebut telah masuk 3 buah penawaran alat dengan merek yang berbeda. Tentukan alat mana yang harus dibeli jika digunakan tingkat suku bunga 18% per tahun dan data yang masuk dari perusahaan yang menawarkan seperti pada tabel berikut. Nah, ini ada alat A, alat B, alat C. Alat A punya investasi awal 50 juta, alat B 100 juta, alat C 150 juta. Biaya pemeliharaan ya, ini ada bintangnya. Jadi biaya pemeliharaan adalah biaya tahun pertama. Untuk tahun-tahun selanjutnya meningkat 10% dari biaya pemeliharaan tahun pertama. Ya, jadi yang alat A ini tahun pertama biayanya 2,5 juta. Tahun-tahun berikutnya naik 10% dari 2,5 juta. Ya, di tahun kedua 2.750, tahun ketiga 3 juta, kemudian tahun keempat 3.250.000, naik 250.000. Ya.
Yang mesin B juga sama ya, alat B di sini 5 juta itu di akhir tahun pertama ya, biaya tahun pertama. Kemudian tiap tahunnya naik 500.000, 10% dari biaya tahun pertama. Yang alat C juga sama ya, tahun pertamanya ini 7.500.000. Berarti tiap tahun dia akan naik 10% dari 7.500.000 ya, naik 750.000. Kemudian biaya operasional, ini bintangnya 2 ya. Biaya operasional adalah biaya operasional tahunan yang besarnya selalu sama. Berarti ini sama terus tiap tahun ya. Yang A 5 juta, yang B 10 juta, yang C 15 juta. Kemudian usia pakai, yang A ini 5 tahun. Kita tadi butuh untuk proyek kita selama 10 tahun. Jadi ini harus diulang ya. 5 tahun lagi supaya genap jadi 10 tahun. Alat B ini 10 tahun pas ya. Alat C ini 15 tahun umur pakainya. Padahal kita cuma butuh 10 tahun saja. Berarti dia akan dipotong ya. Kita hanya pakai 10 tahun saja. Nanti akan ada penyesuaian dengan nilai sisanya. Alat A punya nilai sisa 10 juta. Alat B punya nilai sisa 20 juta. Alat C punya nilai sisa 30 juta. Ya. Nah, alat A ini ada pagarnya ya. Pagarnya apa bilangnya? Apabila diperlukan, alat A dapat diganti dengan alat yang mempunyai konsekuensi ekonomi yang sama dengan data yang ada di sini ya. Berarti investasi awalnya sama, biaya pemeliharaannya sama, biaya operasional sama dengan siklus pertama. Alat C punya pagar 2 ya. Di sini disebutkan alat C mengalami penurunan nilai 8 juta tiap tahun. Ini depresiasinya ya. Jadi ketemunya angka atau nilai sisa 30 juta di akhir tahun ke-15 ini dari depresiasi di sini. Ya, kalau kita cuma mau pakai 10 tahun berarti nilai sisanya harus dihitung ulang gitu ya. Sekarang kita lihat ya solusinya. Tadi di soal disebutkan bahwa periode analisisnya 10 tahun. Alat A menggunakan asumsi perulangan. Alat A punya usia pakai 5 tahun. Ya, dia akan diulang untuk 5 tahun kedua, jadi genap 10 tahun. Alat B punya usia pakai yang sama dengan periode analisis ya. Alat B punya usia pakai 10 tahun. Alat C itu punya usia pakai 15 tahun, lebih panjang daripada periode analisis ya. Nah, kita gunakan asumsi berakhir bersamaan, sehingga usia pakai alternatifnya dipotong hanya 10 tahun saja. Nah, kita harus menghitung nilai sisanya kalau cuma dipakai 10 tahun ya. Harga belinya kan tadi 150 juta. Tiap tahun mengalami penurunan 8 juta. 8 juta ini kita kalikan dengan berapa lama dia dipakai ya. 10 tahun. 10 tahun dikali 8 juta ya. Nah, 80 juta. 150 juta dikurangi 80 juta, ketemu 70 juta ya. Ini adalah nilai sisa di akhir tahun ke-10 ya. Atau kembali kalau kita lihat tabelnya seperti ini kan ya. Di awal tahun pertama atau tahun ke-0 kita belinya 150 juta. Tiap tahun mengalami penurunan 8 juta. Ya, jadi kalau ini dipakai sepanjang umur pakainya 15 tahun, nilai sisanya kan 30 juta ya, seperti di tabel soal tadi ya, 30 juta di sini. Nah, kita kan cuma mau pakai 10 tahun. Nah, kalau kita cuma pakai 10 tahun, maka nilai sisanya sama dengan 70 juta ya, 70 juta di sini. Nah, kita mulai dengan alat A dulu ya. Alat A punya umur 5 tahun. Investasi awalnya 50 juta. Setiap tahun ada biaya pemeliharaan sebesar 2,5 juta ya. Dan tadi kan bintang 1 itu tiap tahun akan naik 10% dari biaya pemeliharaan tahun pertama ya. Naik 250.000 ya, 10% dari 2,5 juta ya. Nah, yang samanya dulu ya. Nah, ini kan 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Nah, baru kenaikannya ini kan tahun kedua naik 10% dari 2,5 juta ya, naik 250.000, naik lagi 250.000, naik lagi 250.000, demikian seterusnya. Ini menjadi key-nya ya. Ini aritmatik gradien.
Kemudian biaya operasional 5 juta tiap tahun ya, 5 juta. Dan di akhir usia pakai punya nilai sisa 10 juta. Nah, ini kita ulang untuk 5 tahun kedua. Ya. Beli lagi ya, 50 juta. Kemudian ada biaya pemeliharaan lagi ya. Nah, ini mengulang lagi ya, karena ini kan siklus baru. Berarti mulai dari 2,5 juta lagi, naik 250.000 ya, 2750 naik lagi ya. Totalnya kan ini 2,5 ditambah 500 ya, 3 juta dan seterusnya ya. Jadi ada uniform seriesnya 2,5 juta, ada aritmatik gradiennya 250.000. Kemudian ada biaya operasionalnya ya, tahunan 5 juta. Dan di akhir tahun ke-10 punya nilai sisa 10 juta. Ini yang alat A ya, atau mesin A di sini. Nah, sekarang kita hitung nilai future-nya ya. Investasi awal yang pertama ini 50 juta. Ini kan di awal tahun pertama ya. Ini kita future-kan 10 tahun ya. 50 juta FRP 18% 10 tahun. Kita dapatkan hasilnya 261.692.000 ya. Kemudian investasi awal kedua yang 50 juta di sini ya. Ini kita future-kan 5 tahun ya. 50 juta FRP 18% 5. Kita dapatkan sama dengan 114.388. Kemudian biaya pemeliharaan ya. Ini kan 2,5 juta tiap tahun selama 10 tahun ya. Kita cari nilai F-nya. Ada 2,5 juta dikalikan F per A 18% 10. Kita dapatkan sama dengan 58.803.275. Kemudian yang aritmatik gradiennya ya. Kita mulai dari yang aritmatik gradien yang pertama di sini ya. Ini kan 0, 250 naik 250 naik 250, G-nya 250. Kita mau mencari future di sini kan nggak bisa langsung ya. Dari aritmatik gradiennya kita cari P-nya dulu ya. Ini dikalikan P per G 18% 5. 250.000 dikalikan P per G 18% 5 itu ketemu nilai tunggal itu di satu periode sebelum 0 di sini ya. Ini kan 0, 250, 500. Nah, P-nya ketemu di sini. Ini kita future-kan 10 tahun ya, dikalikan F per P 18% 10. Ya, kita dapatkan sama dengan 6.844.000. Nah, kemudian yang biaya pemeliharaan yang aritmatik yang kedua di sini ya. Ini sama ya. 0, 250.000 dan seterusnya ya, naik 250.000 tiap tahunnya. Nah, berarti rumus aritmatiknya sama ya. Min 250.000 P per G 18% 5. Nah, nilai tunggal P-nya ini ada di awal tahun ke-6 atau di akhir tahun ke-5. Ini kita future-kan 5 tahun ya. Dikalikan F per P 18% 5. Kita dapatkan 2.991.961. Kemudian biaya operasional ya. Biaya operasional tiap tahun 5 juta ya. 5 juta dikalikan F per A 18% 10. Kita dapatkan sama dengan 117.606.550. Terus nilai sisa pertama dulu di sini 10 juta ya, di akhir tahun ke-5. Ini kita future-kan 5 tahun ya. 10 juta dikalikan F per P 18% 5. Kita dapatkan sama dengan 22.877.600. Dan terakhir nilai sisa yang kedua di sini 10 juta ya. Ini kan persis di future ya. Di akhir periode analisis 10 juta. Tinggal kita tulis ya 10 juta. Ini kita jumlahkan semua. Kita dapatkan nilai future untuk alat A di sini. Kita dapatkan sama dengan 529.449.060.
ya, 529 juta. Kita sekarang lihat alat B atau mesin B di sini ya. Investasi awalnya itu kan 100 juta. Nah, kemudian ada biaya pemeliharaan yang ada bintangnya di sini, berarti kan 5 juta, kemudian naik 500.000 ya tiap tahunnya. Nah, yang 5 jutanya ini menjadi uniform series ya. Yang kenaikannya menjadi aritmatik gradien ya, naik 500.000, naik lagi 500.000 dan seterusnya. Ditambah dengan biaya operasional ya, 10 juta nih, tiap tahun selama 10 tahun. Dan di akhir tahun 10 punya nilai sisa sebesar 20 juta. Ya, ini gambar diagram arus kas untuk alat B. Nah, sekarang kita hitung nilai future-nya. Pertama dari investasi awalnya ya, 100 juta. Di sini kita future-kan 10 tahun ya. Dikalikan F per P 18% 10. Kemudian kita dapatkan hasilnya sama dengan 523.384. Biaya pemeliharaan ya, yang uniform series dulu ya, yang hijau di sini 5 juta per tahun ya. Kita cari nilai future-nya, dikalikan F per A 18% 10. Kita dapatkan sama dengan 117.606.550. Kemudian biaya pemeliharaan yang aritmatik di sini ya, G-nya kan 500.000. Kita tidak bisa langsung mencari F ya, harus mencari P dulu atau mencari A-nya ya. Di sini kita mencari P-nya ya. G-nya 500.000 dikalikan P per G 18% 10, kita dapatkan nilai tunggalnya di awal tahun pertama. Kita future-kan 10 tahun, dikalikan F per P 18% 10. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 37.559.213 ya. Kemudian biaya operasional tiap tahun 10 juta ya. Kita future-kan 10 juta dikalikan F per A 18% 10. Kita dapatkan sama dengan 235.213.100. Dan nilai sisa di akhir tahun ke-10 sebesar 20 juta ya, tinggal kita tulis 20 juta di sini. Kita jumlah semua ya, kita dapatkan nilai future untuk mesin B atau alat B di sini kita dapatkan sama dengan 893.762.864. Ini lebih mahal daripada alat A. Tadi alat A kan min 529 jutaan. Ini 893 jutaan ya. Nah, satu lagi yang alat C. Nih, kita gambarkan dulu ya diagram arus kasnya. Dia kan punya usia pakai 15 tahun. Tapi kita potong karena kita hanya mau pakai selama 10 tahun saja. Investasi awalnya 150 juta. Nah, ada biaya pemeliharaan di tahun pertama 7,5 juta, di tahun-tahun berikutnya naik 750.000 kan ya, 10% dari biaya tahun pertama. Nah, ini yang uniform series-nya ya. Tiap tahun butuh biaya 7,5 juta. Sebetulnya sih sampai akhir tahun ke-15 kalau dipakai terus ya. Tapi kita potong karena kita hanya pakai alat C ini selama 10 tahun. Kemudian ada aritmatiknya ya, dari 0 naik 750.000, naik lagi 750.000, demikian seterusnya ya sampai akhir tahun 10 ya. Tiap tahun naik 750.000. Dan satu lagi adalah biaya pemeliharaan, biaya operasional ya. Tiap tahun 15 juta. Ya. Nah, di akhir tahun ke-15 itu punya nilai sisa 30 juta. Ya, ini kalau di akhir tahun ke-13 tadi kita sudah hitung. Kalau kita hanya pakai 10 tahun saja, ya, maka nilai sisa di akhir tahun ke-10 itu sebesar 70 juta. Ya. Ini diagram arus kasnya. Kita hanya pakai 10 tahun saja. Sekarang kita hitung nilai future-nya. Ya. Investasi awal 150 juta di sini. Ya, di awal tahun pertama. Kita future-kan 10 tahun ya, ke akhir periode analisis. Dikalikan F per P 18% 10.
kita dapatkan sama dengan 785.076.000. Kemudian biaya pemeliharaannya yang tiap tahun 7,5 juta dikalikan E per A 18%, 10. Kita dapatkan 176.409.825. Kemudian biaya pemeliharaan yang aritmatiknya ya. G-nya kan 750.000. Ya, kita cari P-nya dulu ya. Dikalikan P per G ya, 18%, 10 tahun ya. Kita dapatkan nilai P-nya satu periode sebelum 0 di sini. Ya, berarti di awal tahun pertama kita futurekan 10 tahun ya. Dikalikan F per P 18%, 10. Ya, kita dapatkan sama dengan 56.338.820. Kemudian biaya operasional tiap tahun 15 juta. Ya, kita futurekan 15 juta dikalikan F per A 18%, 10. Kita dapatkan sama dengan 352.819.650. Kemudian ditambah dengan nilai sisa di akhir tahun ke-10 ya, 70 juta. Ya, ini kan di akhir periode analisis, tinggal kita tulis 70 juta. Kita jumlah semua ya. Ketemunya nilai future untuk alat C di sini sama dengan min, nah ini lebih besar lagi ya. Min 1,3 miliar ya, 1.344.644.295. Ini yang paling besar, paling mahal ya, karena negatif di sini biaya. Jadi dari alat A, alat B, alat C, itu yang paling murah adalah alat A ya. Kita pilih alternatif A, alat A, mesin A yang punya biaya yang paling murah. Demikian sobat sipil ya, future world analysis ya, untuk menghitung atau mengevaluasi sebuah alternatif atau beberapa alternatif ya, memilih alternatif itu yang paling layak yang mana ya, apakah sebuah alternatif layak atau tidak ya, dengan menarik semua arus kas masuk dan arus kas keluar ke akhir periode analisis. Terima kasih sobat sipil ya, kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sobat sipil.